Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita membahas sebuah bor cordless yang masih termasuk dalam keluarga generik. Namun dibanding saudara-saudara generiknya seperti Kamuli, Dakmara, MLHY dan lain sebagainya, mungkin merek ini agak sedikit asing karena memang bisa dibilang cukup baru, cukup belakangan lahirnya. Nama merek ini adalah Killet atau Kilat. Beberapa orang menyebut Killet dan beberapa menyebut Kilat. Nah, untuk merek ini di e-commerce sudah lumayan banyak yang menjual, namun kalau untuk penjualannya masih tergolong sedikit ya, tidak seperti saudara-saudara yang sudah terkenal seperti Kamuli, Dakmara dan lain sebagainya. Namun kenapa saya tertarik dengan bor ini adalah karena fitur yang ditawarkan dan juga dengan harga yang mungkin cukup bersaing dengan saudara-saudara generiknya ya. Terkadang ketika kita ingin membeli bor itu, kalau kita berpatok pada ada harga ada kualitas, tentu kita melihat bahwa harga yang semakin tinggi membawa kualitas yang semakin bagus. Namun terkadang kita juga mempertimbangkan dari budget yang kita punya, sehingga kita akhirnya memikir-mikir kembali untuk memberi merek apa yang akan sesuai dengan budget yang kita punya ya. Nah, terkadang kalau untuk yang kaum menang-mending nih ya, kaum menang-mending itu biasanya dia untuk bor itu saya perhatikan itu yang sesuai dengan low budget itu di harga sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah, itu untuk performa yang sudah cukup dan harga yang cukup bersahabat di kantong. Namun terkadang kalau kalian punya budget lebih, misalkan di bawah 500, 400 atau 400 lebih sedikit misalkan, yang jelas tidak sampai 500, mungkin terkadang kita kembali ke istilah tadi ya, ada harga, ada kualitas. Nah, bor yang akan saya bahas ini kalau untuk dari rentang harga itu dia sedikit di atas yang umum dijual di harga 3,5 sampai 400. Bor ini masih berada di harga di bawah 500, namun lebih tinggi sedikit dibanding yang harga 350. Unit ini saya ambil di harga 440 ribuan. Kalau sama ongkirnya itu sekitar 470 ribuan. Ini tidak sampai 500 ribu lah. Nah, namun pertimbangan kenapa saya mengambil bor ini adalah karena dengan kita menambah harga yang sedikit, kita mendapatkan beberapa fitur yang mungkin tidak ada di pada bor yang dengan rentang harga 350 sampai 400. Nah, sekarang kita akan langsung review bagaimana bor Killet ini. Kalau untuk dari segi pengemasan, segi packing seperti ini ya. Kalau dari segi packing, segi kopernya ini, saya bilang ini bagus, cukup bagus, berbeda dengan merek-merek generik yang lainnya. Dia ada tambahan warna yang berbeda. Kalau biasanya di sini merah, sedangkan ini dia kuning ke oren-orenan ya. Dan sini terlihat mereknya, tertulis jelas Killet. Sekarang kita buka bagaimana isinya. Ya, jadi seperti ini penampakan dari isi bor Killet. Nah, yang pertama kita dapat buku panduan. Nah, buku panduannya pun walaupun generik ternyata berbeda dengan generik-generik pada umumnya. Di sini lebih berwarna. Di sini ada gambar bor Killet. Kalau isinya mungkin kurang lebih sama lah ya dengan buku panduan yang ada pada bor-bor generik lainnya. Kemudian kita dapat ini unitnya dibungkus plastik. Nah, ini unitnya bor Killet. Oh ya, yang saya beli ini adalah yang series KCD 011 karena untuk yang di cak 10 mm ini ada dua seri ya. Yang pertama KCD 07 kalau nggak salah, dan ini KCD 011. Dan untuk rentang harga dari yang KCD 07 dan KCD 011 ini tidak terlalu jauh. Jadi saran saya kalau teman-teman pengen ngambil yang di bawah 500, ambil saja yang KCD 011. Hanya menambah beberapa puluh ribu saja, teman-teman sudah bisa mendapatkan beberapa fitur yang tidak ada di KCD 07. Jadi seperti ini untuk unit bornya. Kemudian kita dapat satu baterai. Saya ambil yang satu baterai, walaupun di toko yang saya beli itu ada pilihan yang 2 baterai. Saya ambil yang 1 baterai. Dan untuk baterainya pun lumayan bagus. Ada stikernya, tertulis 20 volt. Dan dia sudah LXT, jadi bisa sharing dengan unit-unit lain juga yang sudah LXT. Kemudian kita dapat
charger. Nah, ini salah satu fitur yang saya anggap sebuah kelebihan dari KCD011 ini. Dia sudah pengisiannya sudah pakai sistem dock seperti ini ya. Dia tidak ada lagi yang menggunakan kabel yang sistem colok, jadi dia sistem dock seperti ini. Ya walaupun kalau dari segi build quality-nya ya standar lah ya, ringan juga, tapi ini sebuah kelebihan lah. Dan semoga saja ini lebih cepat pengisiannya ketimbang yang kabel sistem colok yang seperti umum-umumnya itu. Kemudian kita juga seperti biasa mendapatkan extension, lumayan panjang extensionnya, dan beberapa mata bor, kemudian mata shock dan mata obeng di sini ya, standar bor-bor generik pada umumnya. Sekarang kita singkirkan terlebih dahulu, ini kita bahas unitnya. Kita pasang dulu ya. Nah, sekarang ini sudah ada unitnya ya di depan saya. Kemarin di beberapa kesempatan yang lalu saya sudah membahas merek MLHY, bor merek MLHY, itu generik juga. Dan kalau bisa dibilang dibandingkan dengan Hillet KCD011 ini, kalau dari segi ketampanan jujur saya lebih salut lagi, lebih respect lagi dengan ini KCD011. Kalau dari segi penampilan bisa dibilang ini lebih ganteng dari yang MLHY. Build quality-nya pun kalau dipegang ini lebih solid. Dan menurut saya rubbernya ini lebih lebih tebal, lebih bagus juga finishingnya. Kemudian build quality plastiknya pun masih sama, cuman warnanya yang membedakan dengan warna-warna bor generik pada umumnya. Kalau bor generik kan biasanya dia bermain warna di biru, mungkin merah dan hitam. Kalau ini dia berani warnanya kuning, mirip-mirip bor bor-bor kelas Eropa lah ya. Kemudian di sini sudah brushless, tertera di sini brushless. Kemudian di bagian sini yang warna silver ini terlihat seperti metal, tapi sepertinya bukan metal ya. Ini plastik aja, namun plastik yang keras. Nah, kemudian di atas ada tuas untuk pergantian mode 1, dan mode 2. Lumayan berat, lumayan keras ini. Mungkin karena belum terlalu sering digunakan. Lumayan keras tuasnya, tapi kerasnya itu keras pakem gitu ya, bagus. Kemudian di sini di caknya di belakangnya sini ada pergantian mode. Ada 3 mode. Pertama mode penyekrupan, kemudian mode bor, dan mode hammer. Untuk torsinya sendiri yang ditawarkan sini, torsinya itu kalau tertera itu sampai di 45 Nm Newton meter ya. Kalau untuk caknya yang 10 mm, dia sudah menggunakan besi dan dia sudah bisa penguncian satu tangan. Nah, penguncian satu tangan, jadi tidak perlu lagi menahan-nahan di belakang ya. Bagus, cukup bagus. Kemudian di sini pergantian kanan kiri putaran. Ini triggernya, dan triggernya ini cukup pas ya di tangan. Dan dia sudah variable speed ya, mode 1. Kemudian kalau untuk lampu penerangannya ini ya hampir sama lah dengan yang MLHY dan merek-merek generik pada umumnya, dan lampunya pun cukup terang. Kemudian di sini ada indikator baterai, cukup bagus indikator baterainya bekerja. Kemudian apalagi ya, stikernya ya bagus lah ya, tapi kurang lebih seperti yang MLHY kemarin, tidak terlalu menempel dengan sempurna, seperti seadanya aja dia menempel. Saya juga kurang terlalu paham ya kenapa ya stiker-stiker kalau untuk bor generik ini seperti kurang niat gitu ya. Dia seperti mudah terkelupas kalau untuk stikernya. Sekarang kita coba untuk kecepatan putaran 1 ya, bagaimana kecepatannya. Untuk kecepatan 1 kita ubah kecepatan 2. Ya, kalau
saya nilai ini ya, untuk kemampuan bor ini sudah terasa ya di tangan itu, seperti torsinya itu terasa banget. Jadi bisa dibilang ini torsinya cukup besar untuk di harga yang 400 sampai 500. Jadi kalau teman-teman sekali lagi ingin membeli bor cordless di harga 3,5 sampai 400, mungkin dengan menambahkan beberapa puluh ribu saja teman-teman sudah bisa mendapatkan yang lebih bagus, yaitu kilat KCD 011 ini. Karena bener memang saya nilai sendiri ini kualitas bagus, bahkan saking kencangnya putaran ini, anginnya ini sangat terasa sekali nih, anginnya sangat terasa sekali. Ini membuktikan bahwa putarnya itu benar-benar kencang dan hentakannya itu sangat-sangat terasa. Nah seperti itu ya, dan dia bagus sekali, caknya tidak geol sedikit. Itu hal yang wajar ya, karena memang kalau untuk yang benar-benar lurus anteng itu kayaknya ada, tapi jarang lah yang kalau untuk bor-bor generik. Nah sekarang kita akan coba bagaimana ketika bor ini digunakan untuk pengeboran entah itu kayu maupun beton. Oke, percobaan pertama di sini kita akan melakukan pengeboran di kayu meranti. Kayaknya cukup keras. Kita lakukan pengeboran. Coba ke mode bor dulu ya. Kita buat torsi yang sedang. Kita coba kecepatan 1, kita coba ya, kecepatan 1. Untuk kecepatan 1 cukup mudah, torsi yang diberikan pun cukup kuat. Oke, percobaan kedua kita menggunakan mata bor yang lebih besar dengan torsi yang kita tambah juga, kecepatan kita buat kecepatan 2. Bagaimana hasilnya ya. Ya, untuk hasilnya cukup mudah, torsi yang diberikan pun cukup besar juga ya. Sekarang kita coba mode penyekrupan. Kita lepas dulu, kita ubah mode 1 dan modenya penyekrupan. Cukup kuat. Kita coba sekali lagi ya. Cukup kuat juga ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai bor cordless kilat KCD 011. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari review kali ini adalah untuk rentang harga bor cordless di harga 400 sampai 500 ribu, saya bisa ambil kesimpulan bor kilat ini KCD 011 ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik teman-teman. Dan kalau teman-teman yang punya budget 3,5 sampai 400, karena itulah harga yang banyak ditawarkan di bor-bor cordless untuk yang low budget, maka saya sarankan tambah sedikit lagi, maka teman-teman bisa mendapatkan yang lebih bagus lagi dengan fitur yang mungkin lebih unggul dibanding yang harga 3,5 sampai 400 ribu. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.